Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tias Ayustianingsih bersama rekan saya Ida Husnul Amin akan menyampaikan materi pada mata kuliah Kalkulus 3 yaitu Kerja dan Gaya Fluida dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Fitrianingsih MPD. Baiklah, yang pertama yaitu kerja fluida. Dalam fisika, kita pelajari bahwa apabila suatu benda bergerak sejauh d di sepanjang suatu garis ketika diberikan gaya konstan F yang searah dengan gerak arah benda tersebut, maka kerja yang dilakukan oleh gaya adalah W sama dengan F dikali D, di mana W itu adalah kerja, F adalah gaya, dan D adalah jarak. Nah, jika gaya diukur dalam Newton, maka kerja adalah dalam Newton meter atau disebut juga dengan Joule. Dan apabila gaya diukur dalam pound dan jarak dalam feet, maka kerja dalam feet pound. Misalnya, seseorang mengangkat beban atau gaya itu 3 Newton sejauh 2 meter, maka W sama dengan F dikali D, F-nya yaitu 3, dan D-nya adalah 2, maka sama dengan 6 Joule. Contoh yang kedua, pekerja mendorong kereta dengan gaya konstanta 150 pound sejauh 20 feet, maka W sama dengan 150 dikali 20 sama dengan 3000 feet pound. Nah, di dalam banyak kasus, F itu sama dengan Fx tidak konstan atau dapat berubah-ubah. Untuk menghitung kerja yang dilakukannya, kita gunakan proses pengintegralan, yaitu iris, taksir, jumlahkan, dan ambil limitnya. Yang ketiga, pada selang bagian ke I, delta WI hampir sama dengan Fxi delta Xi. Jadi, kerja yang dilakukan untuk memindahkan benda dari posisi awal yaitu A ke posisi akhir yaitu B sama dengan W sama dengan integral dari A ke B Fx dx. Contoh yang pertama yaitu aplikasi pada pegas. Apabila panjang alami pegas 0,2 meter dan apabila diperlukan gaya 12 Newton untuk mempertahankannya terentang 0,04 meter, carilah kerja yang dilakukan dalam merentangkan pegas dari keadaan alami menjadi panjang 0,3 meter. Nah, penyelesaiannya menurut hukum Hooke, gaya Fx yang diperlukan untuk mempertahankan pegas terentang sejauh x inci adalah Fx sama dengan Kx, di mana K ini adalah konstanta pegas. Maka Fx sama dengan Kx, Fx-nya tadi kan adalah gaya. Gayanya tadi dari soal itu adalah 12 Newton. Maka di sini kita tulis 12. K masih kita cari dan X-nya adalah 0,04 yaitu panjang pegasnya terentang. Jadi K sama dengan 12 dibagi 0,04 sama dengan 300. Tadi kan panjang alami pegas itu 0,2 meter, lalu panjang pegas setelah terkena gaya itu adalah 0,3 meter. Jadi selisihnya dari 0,2 ke 0,3 itu adalah 0,1 apabila X itu dimulai dari 0. Jadi kerja yang dilakukan itu adalah W sama dengan integral dari A ke B Fx dx itu sama dengan tadi kan X nya jika dimulai dari 0, jadi integral 0 sampai dengan 0,1 itu Fx nya ini yang sudah kita cari ini tadi yaitu 300. Jadi kita tulis 300x dx. Lalu kita integralkan menjadi 150x pangkat 2 integral 0 dari 0 ke 0,1. Bentuk integral ini itu dapat kita cari dengan cara x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. Tadi kan ini ada 300 X. Jadi di sini kita tulis 300 X pangkat N plus 1. N-nya berapa? Pangkatnya ini kan di sini
1, ini kan ada pangkat satunya, jadi di sini itu kita tulis 1 tambah 1 per ini n nya 1 juga tambah 1 sama dengan 300 x kuadrat per 1 tambah 1 2. Jadilah di sini 300 bagi 2 itu kan 150 lalu x kuadrat. Kemudian 150 x kuadrat itu kita evaluasi batas sesuai dengan batas integralnya, yaitu batas akhir dikurang dengan batas awal. Jadi 150 batas akhirnya itu adalah 0,1 kuadrat dikurang 150 kali 0 kuadrat. Sini 150 dikali 0,1 kuadrat itu sama dengan 0,01 dikurang 150 dikali 0 sama dengan 150 dikali 0,01 itu adalah 1,5 dikurang 150 dikali 0 itu adalah 0, jadi hasilnya 1,5, maka diperolehlah hasil 1,5 Joule. Nah, contoh yang kedua yaitu aplikasi pada pemompaan cairan. Contohnya, sebuah tangki yang berbentuk kerucut lingkaran tegak penuh dengan air. Jadi ini kita ibaratkan bahwa tangki ini itu penuh dengan air. Nah, apabila tinggi tangki adalah 10 feet, jadi tinggi dari sini ke sini itu adalah 10 feet. Dan jari-jari puncaknya adalah 4 feet. Nah, jari-jarinya itu adalah dari lingkaran ini, yaitu 4 feet. Lalu tentukanlah kerja yang dilakukan untuk A. Memompa air sehingga sampai tepi puncak tangki, dan B. Memompa air sehingga mencapai ketinggian 10 feet di atas puncak kaki. Kita selesaikan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu memompa air sehingga sampai tepi puncak tangki. Nah, dari soal itu diketahui bahwa jari-jari ini adalah 4Y/10. 4Y/10 itu didapat dari perbandingan segitiga sebangun, yaitu dengan perbandingan R atau jari-jarinya tadi itu kan 4 feet. Nah, sama dengan Y-nya atau tinggi dari tangki tersebut adalah 10 feet. Lalu ini kita kalikan silang sehingga didapat 10R sama dengan 4Y, sehingga R sama dengan 4Y/10. Nah, dari jari-jari ini didapatlah volume Pi dikali 4Y/10 kuadrat delta Y, dan beratnya delta Pi dikali 4Y/10 kuadrat delta Y, dimana delta ini adalah massa jenis air yang memiliki nilai 62,4. Nah, dari data ini maka diperoleh W sama dengan integral dari 0 hingga 10, karena tadi kan tinggi dari tangkinya adalah 10 feet, delta Pi dikali 4Y/10 kuadrat dikali 10 min Y. Ini 10 min Y didapat dari sejauh mana cakram tersebut, maksudnya sejauh mana cakram itu harus diangkat sehingga pompa air itu dapat memenuhi tangki tersebut. Nah, lalu dikali DY. DY ini adalah bentuk dari delta Y ini tadi, karena kan dia sudah diintegralkan, jadi yang tadinya delta Y diubah menjadi DY.
Lalu sama dengan integral dari 0 hingga 10 delta pi. Nah, bentuk yang 4y per 10 kuadrat ini tadi sama-sama kita kuadratkan sehingga memperoleh hasil 16y kuadrat per 100 dikali 10 min y dy sama dengan integral dari 0 hingga 10 delta pi. Lalu y-nya kita keluarkan sehingga menjadi 16 per 100 dikali y kuadrat dikali 10 min y dy sama dengan delta pi. Ini kita sederhanakan bentuknya menjadi 4 per 25 integral dari 0 hingga 10. Lalu y kuadrat dengan 10 min y ini kita kalikan sehingga diperolehlah hasil 10 y kuadrat min y pangkat 3 dy sama dengan tadi kan delta massa jenis airnya itu 62,4. Nah, dikali 4pi dari ini per 25. Lalu bentuk yang ini kita integralkan, yaitu 10y kuadrat kita integralkan menjadi 10y pangkat 2 plus 1 per 2 ditambah 1 didapatlah 10 y pangkat 3 per 3. Begitupun dengan yang y pangkat 3 ini, jadi pangkatnya kita tambahkan dengan 1, untuk per juga kita tambahkan pangkat ini dengan 1 didapatlah y pangkat 4 per 4 integral dari 0 hingga 10. Nah, 62,4 dikali 4pi ini didapatlah 249,6 pi per 25. Setelah itu hasil yang sudah kita integralkan tadi kita evaluasi batasnya menjadi 10 dikali 10 pangkat 3 per 3 dikurang 10 pangkat 4 per 4 dikurang 10 kali 0 pangkat 3 per 3 dikurang 0 pangkat 4 per 4 sama dengan 249,6 pi per 25 dikali 10.000 per 3 dikurang 10.000 per 4 dikurang 0 per 3 dikurang 0 per 4 diperolehlah sama dengan 31,3 dikali 3.333,3 dikurang 2.500 dikurang 0 sama dengan 31,3 dikali 833,3 sehingga diperolehlah hampir sama dengan atau kira-kira 26.138 feet pound. Untuk yang B yaitu memompa air sehingga mencapai ketinggian 10 feet di atas puncak tangki. Nah, untuk bagian yang B ini sama seperti bagian A tadi. Namun jika bagian B ini cakram itu harus diangkat sejauh 20 min Y karena tinggi dari cakram tadi kan sudah 10 feet. Nah, sedangkan air ini harus dipompa mencapai ketinggian 10 feet di atas puncak tangki. Jadi dari puncak tangki ini air itu harus terus dipompa hingga mencapai 10 feet lagi sehingga cakram ini harus diangkat sejauh 20 min Y. Untuk penyelesaiannya sama saja. Jadi W sama dengan integral dari 0 hingga 10 delta P 4Y per 10 kuadrat 20 min Y dy. Tadi kan kalau di sini 10 min Y. Nah, sekarang di bagian B ini menjadi 20 min Y. Hingga seterusnya sama seperti bagian A tadi. Hanya yang bagian 20 min Y ini yang diubah. Kalau bagian yang depannya sini sama seperti bagian yang A. Lalu dimasukkan angka-angka ini hinggalah ketemu hampir
sama dengan 130.690 feet pound. Untuk contoh selanjutnya yaitu masih sama aplikasi pada pemompaan cairan. Contohnya, carilah besarnya kerja yang dilakukan dalam memompa air sampai mencapai pinggir tangki yang panjangnya 50 feet dan ujung-ujung tangki berupa setengah lingkaran yang jari-jarinya 10 feet jika tangki berisi air setinggi 7 feet. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari volume dari tangki tersebut. Kita cari dulu volume dari tangki tersebut, yaitu panjang kali lebar dikali ketebalan. Ketebalan ini sama dengan ketinggian air dalam tangki itu. Nah, tadi kan panjangnya itu 50 feet. Terus dikali lebar. Lebarnya yaitu 2 ini karena kanan kiri. Lalu dikali akar 100 min Y kuadrat. Ini itu kan jika tangki penuh itu kan maka tadi 10 feet isinya kan. Nah, karena ini tidak penuh atau tadi kan hanya diisi sepanjang 7 feet itu. Nah, karena tidak penuh jadi 10 itu tadi kalau jika penuh itu dikurang dengan perubahan. Nah, perubahannya ya ini bentuknya. Jadi bentuk itu diakarkan, lalu 10 kita kuadratkan menjadi 100 dikurang Y kuadrat. Lalu ketebalannya yaitu delta Y dikali min Y. Sehingga diperolehlah hasil ini W sama dengan delta integral dari minus 10 hingga minus 3. Nah, jadi ini negatif karena dihitungnya itu kan ke bawah. Karena jika air penuh tadi kan 10 feet kan. Nah, itu kita menghitungnya yang dari bawah air tersebut. Jadi makanya bernilai negatif. Nah, ini lalu yang tadi yang dari volume ini kita turunkan jadi 50 dikali 2 akar 100 min Y kuadrat min Y dy. Dy ini karena delta Y ini dirubah menjadi dy. Lalu sama dengan delta integral minus 10 dari minus 10 hingga minus 3. Nah, 50 kali 2 itu kan 100. Lalu kita akarkan lagi, tetap kita akarkan 100 min Y kuadrat min Y dy. Nah, lalu bentuk ini kita sederhanakan lagi. Itu sama dengan, nah 100 ini kan tadi 50 kali 2. 50-nya kita tulis di sini. Lalu delta integral minus 10 dari minus 10 hingga minus 3. Nah, bentuk akar ini tadi itu kita rubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu menjadi 100 min Y kuadrat pangkat setengah. Nah, untuk yang hasil 100 itu adalah 50 kali 2 tadi, 2-nya kita tulis di sini menjadi min 2Y karena kan dikali Y ini. Nah, kemudian bentuk integral ini itu kita sederhanakan dengan substitusi U sama dengan 100 min Y kuadrat. Lalu kita turunkan menjadi DU dy sama dengan minus 2Y. Sehingga nilai DU sama dengan min 2Y dy. Nah, bentuk DU ini kan kita juga punya di integral ini tadi. Jadi bentuk integral ini itu berubah menjadi bentuk yang ini, integral U pangkat 1/2 DU. Nah, itu kita turunkan, kita ubah lagi ke bentuk ini, jadilah U nya kan 100 min Y kuadrat. Nah, ini dipangkatkan setengah. Lalu setelah itu kita turunkan menjadi 2/3
100 min Y kuadrat pangkat 3/2. Lalu kemudian kita balik lagi ke sini, sehingga dari bentuk ini tadi menjadi sama dengan 50 delta dikali 2/3 dikali 100 min Y kuadrat pangkat 3/2, integral dari minus 10 hingga minus 3. Lalu setelah itu kita evaluasi batas menjadi sama dengan 50 delta 2/3 dikali 100 dikurang min 3 kuadrat pangkat 3/2 dikali 100 dikurang min 10 kuadrat pangkat 3/2, sehingga diperolehlah hasil 50 delta 2/3. Nah 100 ini tadi itu dikurang minus 3, kalau minus 3 kuadrat itu kan 9, nah 100 dikurang 9 itu kan 91 pangkat 3/2. Nah sedangkan ini minus 10 kuadrat itu kan 100, jadi 100 dikurang 100 0, makanya di sini yang ditulis cuma 91 pangkat 3/2. Nah lalu kemudian 50 ini kita kalikan dengan 2/3, diperolehlah hasil 100/3 dikali 91 pangkat 3/2 delta. Jadilah ini sama dengan 100/3 dikali 91 pangkat 3/2 itu berapa? Jadi kita gunakan rumus A pangkat M per N itu sama dengan akar N A pangkat M sama dengan maaf jadi itu sama dengan akar N. Nah ini pangkatnya ini di luar pangkat M, lalu sama dengan A pangkat M pangkat 1/N. Nah tadi kan kita dari 91 pangkat 3/2 sama dengan akar 91 di sini 2, kita pangkatkan di sini 3 sama dengan 91 kita pangkatkan 3 di sini 1/2. Nah ini kan di sini pangkat setengah nih, berarti itu kan akar, jadi akar 91 pangkat 3. Berapa akar 91 pangkat 3? Kita cari nilai dari akar 91 nya dulu. Jadi ini kita pisah gini. Nah di sini jadi nilai akar 91 itu berapa? Akar nilai dari akar 91 itu adalah 9,5394. Nah ini kita pangkatkan 3, jadi 9,5394 itu jika dipangkatkan 3 berapa? Nah jadi nilai dari 9,5394 jika dipangkatkan 3 itu diperolehlah hasil 868,0869. Makanya di sini ditulislah 100/3 dikali 868,0869 dikali delta massa jenis airnya kan 62,4. Nah itu kita peroleh hasil maaf ini harusnya hampir sama dengan atau kira-kira 1.805.616. Kita gunakan satuannya yaitu feet
pound. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi kerja fluida yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah gaya fluida yang akan disampaikan oleh rekan saya Ida Husnul Amin.